Aku ngumpulin uang, aku ikhlas meluangkan waktu, itu yang mahalnya sebenarnya. Meskipun akhirnya ditipu, tapi momen itu membuat aku belajar ikhlas untuk melepaskan sesuatu. Cuman ya balik lagi yang sering saya bilang juga bahwa di setiap guru tuh ada fase dan masanya sih. Dimana saat udah mulai, ya balik lagi ya, level, frekuensi, atau apapun itu terserah deh penamaannya. Di dalam itu selalu ada yang bilang bahwa kamu udah cukup di sini gitu. Kamu udah cukup dalam perspektif di mana kayaknya kamu perlu melihat wawasan atau sudut pandang yang lebih luas dari perspektif yang lain gitu. Nah jadi aku pakai kalimat ditipu ini bukan konotatif atau negatif, bukan buruk gitu Mas. Tetapi saya rasa Mas Hendra mau mati-matian supaya orang gak ketipu, dia akan ditipu dengan cara yang berbeda kok gitu. Terkadang kita suka lupa untuk mengapresiasi diri atas langkah kecil yang berhasil Mas. Setuju. Lupa gitu. Setuju. Dan kita menganggap bahwa yang akan diapresiasi itu tuh yang gede gitu, yang masif gitu. Padahal step-step kecil, penerimaan kecil yang mungkin ini kita anggap alah remeh-temeh. Saya rasa disitulah kebersyukuran kita. Sekecil apapun langkah perubahan menuju kebaikan, jangan lupa untuk mengapresiasi dengan bersyukur kepada diri sendiri sih Mas. Kalau Kang Abu sendiri, apresiasinya hanya cukup di bersyukur aja atau ada konteks apresiasi yang lain? Gini Mas, syukur itu, nah dari korpus menurut Pak Ahmad Khodzim nih, syukur itu ada peningkatan kualitas output Mas. Contoh, orang yang bersyukur, dia mampu membuat sinyal 4G menjadi 6G. Berarti dia ada output tuh. Jadi syukur tuh bukan terima kasih, bukan. Tetapi dia mengeluarkan sesuatu hal, mau itu produknya teknologi, mau itu produknya pengetahuan, tapi membuat sebuah wadah untuk orang ini bisa ada fasilitas yang lebih mudah gitu. Nah, bukti syukur saya salah satunya sih Mas, saya juga aneh gitu ya. Semester lalu tuh tiba-tiba iseng pengen S3 gitu. Iseng karena menurut Pak Faiz S3 gampang, taunya mumet Mas. Ini nyari masalah sendiri sih sebenarnya gitu. Dijebak sama Pak Faiz nih, ya udah gitu. Tapi dalam prosesnya aku tuh sekarang tiap tidur gak bisa lepas dari disertasi ini di sini, jurnal lah. Makanya kenapa dari tadi ngomongin Imam Ghazali, karena yang saya teliti adalah Imam Ghazali salah satunya gitu. Jadi ini lagi ngedalamin banget Ibn Qayyim, Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Athaillah gitu, macam-macam lah gitu Mas. Nah, bukti kebersyukuran salah satunya adalah bagaimana semua apa yang sudah aku tahu dan aku amalkan, at least jadi buku misalnya. Sehingga itu menjadi pengetahuan yang bisa dinikmati banyak orang. Dan yang saya teliti sekarang adalah program Rest Area 89. Ini lucu loh Mas, menarik deh. Di awal-awal bikin Rest Area 89, itu saya sama Anjrit itu nggak punya niat apa-apa Mas. Udah pokoknya pengen belajar, di live-in udah gitu. Tiba-tiba penonton makin banyak, ini udah mau hampir 4 tahun, kita live tiap hari jam 8 sampai jam 9, kebayang nggak Mas? Dan kenapa 89 nggak 69 gitu? 69 Mas Hendra aja belum bangun tadi. Jadi kita pengen menggantikan dulu orang dengar radio menuju kantor. Sekarang orang dengar Rest Area menuju kantor gitu. Iya. Kan itu jam-jam pagi orang lagi masak, lagi nyetrik. Ya pokoknya istilahnya lagi morning activity lah gitu. Jadi 89 itu pagi-pagi gitu. Nah, di awal pembuatan itu ketemunya nggak sengaja, tiba-tiba ngobrol, tiba-tiba membentuk satu komunitas, tiba-tiba bikin buku. Ini semua nggak ada perencanaan apa-apa, mengalir aja Mas. Itu tuh menarik. Sadis Mas. Pada akhirnya saat saya perlu disertasi akademis, data udah ready, buku udah ada. Yang harusnya aku perlu 2 semester untuk nyari bahan disertasi, hari pertama aku masuk kuliah, semuanya udah komplit Mas. Ini kayak jatuh tempo, dipersiapkan gitu. Waduh Mas, aku sampai, ya ampun, aku udah punya korpus penelitian. Aku udah punya bukunya tentang Rest Area 89, di mana ini kan salah satu source juga gitu. Dimana sekarang kalau aku mau ngomongin artikel yang nanti akan menjadi proposal penelitian, nanti akan menjadi disertasi dan lain-lain, udah ready kok, kasaran kata, ini udah jadi tinggal diakademiskan. Testimoni yang ngomong happy, yang ngomong berubah, udah ribuan banget gitu. Buku udah diciptakan. Nah maksud saya gini, kembali ke bersyukur Mas. Saya rasa, dalam perspektif saya Mas ya, kebersyukuran adalah kita membuat satu karya, di mana karya kita banyak membuat orang lain tercerahkan, itu sih Mas. Nah, tapi yang menarik dan aku juga ngalami ya, ternyata memang kerja otak dengan kerja sukma, kerja jiwa atau kerja rasa, kerja hati itu memang sesuatu yang sangat berbeda. Terkadang nggak perlu kita
rencanakan muluk-muluk gitu ya, plan A, plan B gitu. Tapi tiba-tiba itu ada dorongan yang sangat kuat dan kita mengerjakannya dengan plong gitu ya. Bener, Mas. Aku mengerjakan Badan Revolution tuh sampai batch 28 dan mereka bayar gak murah dan tiap bulan gak pernah sepi. Aku bikin blueprint jiwa. Itu tuh dua hal itu tadi Kang yang mendasari dan gak sampai 3 bulan udah 2.000 orang yang order dan lain sebagainya. Iya. Mereka tularkan ke sanak famili, keluarga dan Iya. lain sebagainya gitu. Iya. Aku merasakan. Iya. Jadi ternyata nggak semuanya harus direncanakan dengan detail. Tapi kenapa Mas Hendra bisa gitu? Karena itu menjawab keresahan Mas Hendra sendiri. Dah, bener banget Kang Abu. Jadi aduh, ini top serius itu statement keren sih menurutku. Jadi dua hal ini menjawab bener-bener keresahanku. Iya. Satu, resah karena banyak coach yang tega gitu ya, bikin gini-gini tega. Oke lah, aku kan hadir. Yang kedua, aku juga mengalami hal yang sama. Ini kok bisa ya? Kok bisa persis ya, kayak perjalanan hidup segala macam, insight-nya masuk ya. Dan banyak orang butuh ini. Berangkat dari itu ternyata Kang Abu. Betul, Mas. Ini aku analogiin ya, Mas ya. Ini kita belajar bareng gitu. Kita tahu sekarang di handphone kita tuh sekarang hampir semuanya ada ChatGPT lah misalnya. AI aja ya. Pertanyaannya gini Mas Hendra. Bahkan sebelum kita mempertanyakan sesuatu, si AI ini udah punya jawaban. Karena dia punya database. Betul nggak Mas? Iya, bener banget. Dia punya database, dia punya jawaban. Sebelum kita bertanya, jawabannya udah ready, Mas. Iya. Tinggal dirangkai gitu. Pertanyaan, Mas Hendra. Kalau kita sekarang langganan ChatGPT mau yang jutaan per bulan, tapi ChatGPT nggak pernah dipakai nanya. Dia nggak akan berfungsi. Emang ada yang jutaan per bulan? Ada, Mas. 2,4 gitu. Itu kan 2,4 enterprise ya? gitu. Wah, itu tuh ambil yang itu aja. Yang cloud. Tapi kalau mau masuk sekarang mending pakai cloud sih. Iya, cloud. Atau pakai Kimi. Cloud sama Kimi one of the best sih. Kita pakai cloud sih. Ya, Cloud, Kimi, ChatGPT sama Gemini 4 ini sih Mas. Ini yang aku telaah gitu ya. Anyway. Kapan-kapan kita ngomongin itu secara spesifik ya. Nah, yang jadi pelajaran penting Mas, mau apapun aplikasi si AI yang kita punya, mereka akan bekerja sesuai dengan pertanyaanmu. Iya dong. Betul nggak Mas? Jadi jawaban database ini saya sebut lauhil mahfuz. Bahwa pencerahan tidak akan terjadi saat kita nggak punya pertanyaan, Mas. Jadi sedalam apa pertanyaanmu, sedalam itu pencerahanmu. Pertanyaan. Kalau kita udah berhenti bertanya dalam hidup, kita udah tidak mengakses lagi sih yang namanya lauhil mahfuz. Pertanyaan yang lebih dalam lagi, Mas. Dari mana pertanyaan itu muncul? Penderitaan. Saat kamu menderita, pertanyaan muncul. Saat pertanyaan muncul, kita lagi masukin prompt ke lauhil mahfuz. Jadilah 2 program yang tadi Mas Hendra bilang nggak pernah sepi apa dan lain-lain. Karena itu adalah pertanyaan eksistensial Mas Hendra atas kegelisahan, atas penderitaan yang bisa menolong banyak orang dengan semua program yang Mas Hendra lakukan. Nah, itu seru jawabannya. Tapi tidak semuanya orang bisa mengolah penderitaan itu menjadi sebuah karya. Makanya bikin prompt di ChatGPT beda-beda ya. Contoh Mas, yang satu bikin apa itu Islam, ya keluarnya ya udah. Tapi yang satu karena penderitaannya lebih banyak, apa itu Islam menurut Ibnu Arabi dalam perspektif Imam Ghazali, dalam perspektif Mullah Sadra, dalam perspektif macam-macam. Dia nanya semuanya. Jawabannya kira-kira beda nggak Mas? Iyalah. Berarti apa? Penderitaan mengundang pertanyaan, pertanyaan mengundang jawaban, jawaban mengundang pencerahan, pencerahan mengundang kebermanfaatan, muter lagi ke penderitaan, hidup urusannya cuman itu aja, Mas. Kita hanya mengalami penderitaan-penderitaan untuk kita transformasikan menjadi sebuah kebermanfaatan. Kalau Mas Hendra nggak ngalamin dulu, nggak akan kejadian tuh semuanya. Kopong, Mas. Kopong gitu. Keren Kang Abu, sumpah. Jadi di titik ini tuh kayak aku disuruh mengalami penderitaan kayak gini, aku disuruh mengalami kemelekatan kayak gini, aku disuruh mengalami ditipu seperti ini. Itu semuanya hanya menjadi sebuah jalan, wasilah, supaya kelak aku bisa memahami, mendalami masalah orang lain secara utuh karena aku pernah merasakannya sendiri. Iya Mas Hendra kan lagi jatuh tempo duluan dari orang-orang aja sih. Nah, orang-orang yang belum melakukan menanam, ketemu Mas Hendra, dia kan jadi nggak jadi nanam dong. Diandu gitu istilahnya. Diandu. Begitu, Hendra gini, pas aku, enggak, udah belajar dari Mas Hendra. Dalam tanda petik, kebermanfaatan bahwa menyadarkan bahwa jangan nanam yang buruk lah gitu kira-kira.
Tapi balik lagi Mas Hendra kalau nggak ngalamin langsung, kan keluarnya cuma jadi teori ya. Iya. Bukan sesuatu yang menggerakkan, menyentuh batin tadi gitu Mas. Tapi karena Mas Hendra udah ngalamin, formulasinya khasnya Mas Hendra, saat dikembangkan, udah tuh. Jadi nanti akan ada Mahzab Hendra gitu. Aduh, aku suka sekali dengan jawabannya. Relate banget dengan yang aku alami. Bener itu, bener. Jadi kayak based on masalah pribadi gitu. Ternyata yang melahirkan sesuatu gitu kan. Oke. Yeah. Thank you. Kata-kata jatuh tempo tuh sangat nempel di otakku gitu. Dan aku sampaikan ke banyak orang sih. Seenggaknya meskipun masih agak pura-pura Mas, begitu dapat masalah, ada shift, ada pemikiran yang berubah bahwa ini pertanyaan akan lahir pertanyaan bagus nih. Sorry Mas ya, kalau dalam perspektif gending Jawa tuh kan ada goong. Goong apa ya? Gong ya. Ya kalau di Sunda tuh goong. Oh gitu? Goong. Goong ya? Goong. Goong itu akan bersuara kalau ada yang mukul. Ting. Bener nggak? Iya, betul banget. Pak Kojim tuh kayak gong. Tergantung siapa yang mukulnya Mas. Iya, bener. Kalau yang ngemukulnya, dan udah. Tapi kalau yang ngemukulnya powerful, gemanya dahsyat. Aku setuju itu. Artinya apa Mas? Pertanyaan bisa jauh lebih penting dari jawabannya karena kenapa? Pertanyaan yang mendalam akan mengorek batin seseorang untuk mengeluarkan esensi yang terdalamnya gitu. Makanya kenapa salah satu hal yang paling saya enjoy ngobrol sama Mas Hendra itu pemukul gong yang baik sekali gitu. Aku ngobrol sama Pak Wayan kok. Pak Wayan diskusi gitu. Kang, Pak Wayan tuh ngomong gini, aku tuh kenapa ya? Kadang udah ada konsep, tapi kalau di dalam satu podcast yang nanyanya nggak terlalu dalam, ini tuh nggak keluar gitu. Iya, aku juga mengalami gitu Mas. Dalam artian, ngobrol sama Mas Hendra, sama ngobrol sama siapa, meskipun ini bukan membandingkan, bukan ya. Tetapi kedalaman pertanyaan itu akan membuka cakrawala yang nggak main-main gitu Mas. Ini mungkin saya baru ngobrol gini juga di sini karena Mas Hendra nanya ya gitu. Ya, kalau ada orang yang tiba-tiba saya ngomong dan nggak ada pertanyaan ke arah ini kan nggak susah gitu. Artinya semua korpus pengetahuan, semua data pengetahuan dan kesadaran itu tergantung dalam konteks dialektika atau dialog. Siapa pemukul gongnya, maka gong itu akan bervibrasi sesuai dengan resonansi penanya gitu. Oke, ini nih suatu yang baru lagi nih. Nah, dari tadi Kang Abu tuh menyentuh tentang Imam Ghazali terus gitu ya. Kita tahu selain Imam Ghazali, kalau aku tuh sering sekali tersentuh dengan quote-quote-nya Jalaluddin Rumi gitu. Bahkan satu quote aja kadang bisa sangat berpengaruh terhadap jalan hidupku bertahun-tahun gitu. Salah satu quote-nya aku nggak bisa sampaikan secara persis gitu ya. Intinya adalah jangan pernah melawan penderitaan ya. Terlukalah di dalam penderitaan itu sampai kamu sembuh. Aku waktu baca itu tuh kayak, aduh. Mas, nih statement quote-nya Rumi. Obat derita ada di dalam derita. Nah itu secara esensi sama kayaknya. Gila kan? Obat derita ada di dalam derita. Jadi bagaimana kamu akan mendapatkan obat kalau kamu tidak masuk kepada penderitaan itu? Let them, kalau kata Rumi. Let them crack you. Biarkan mereka menghancurkanmu. Dan biarkan mereka, apapun itu membuat kamu luluh lantah. Supaya yang benar-benar hadir hanyalah Allah gitu. Supaya yang lainnya selain Allah itu hilang gitu kira-kira. Nah, Rumi itu kan mirip sama Ghazali Mas. Masyhur. Ketemu Tabrizi, dia mulai mikir gitu. Ketemu Tabrizi? Iya, kan gurunya tuh Tabrizi kan. Iya. Saat dia ketemu Tabrizi, di mana ya kamu tuh cuma tahu buku. Kalau kamu mau mengenal yang sejati, bakar semua bukunya. Oh, akademis digituin repot Mas. Itu kan harus pakai metodologi, harus pakai logik, ilmu kalam lah. Iya. Tapi keresahan batin tuh nggak ada yang bisa jatuh tempo. Balik lagi. Ghazali di puncak karirnya, bener nggak ya? Rumi di puncak karirnya, bener nggak ya? Dan kekuatan mereka adalah melepaskan karir keulamaannya untuk jadi manusia biasa yang jadi murid lagi gitu. Itu sadis tuh. Nah, makanya gini Mas. Sesuatu yang datang dari pengetahuan esensial hatimu, nuranimu, itu pengetahuannya akan abadi Mas. Rumi kapan sih udah nggak ada, tapi quotes-nya masih kita baca hari ini. Iya. Gitu. Tapi kayaknya Ngaji Roso akan selamanya, kan ada di YouTube ya masalahnya ya. Kalau nggak hilang.
hilang. Ya kalau YouTube-nya nggak hilang gitu. Yang hilang udahlah ya. Iya, iya. Nah, jadi balik lagi kalau kita ngomongin Rumi itu sangat menyentuh eksistensial cinta kan. Buat dia tuh everything is love gitu. Love is bridge to anything. Cinta adalah semua jembatan apapun itu. Jadi ya menarik sih Mas. Konteks dari siapapun tokoh yang kita dengar sekarang, yang kita pelajari sekarang, mereka adalah tokoh-tokoh yang mengalami penderitaan luar biasa, yang menghasilkan pertanyaan luar biasa, sehingga akses ke database-nya juga beda sama kita-kita yang quote and quote lah ya. Ya pertanyaannya cetek-cetek sih gitu. Itu sih Mas. Jadi yang balik lagi ke pura-pura tadi, saya juga kalau lagi bete dapat hal yang buruk, kesel, tapi ya udah, ini pasti akan jadi pertanyaan dalam nih nanti. Dan pertanyaan itu yang akan membuat saya menuju kepada cakrawala yang berikutnya. Meskipun ya gitu ya, tetap aja sih gitu. Tapi ya, at least punya jurus dan mindset gitu Mas. Aku tuh kayak relate banget dengan jawaban-jawaban dialog pagi ini gitu. Nah, bagaimanapun juga meskipun segala sesuatu tuh ada jatuh temponya ya. Tetapi kayaknya upaya untuk melakukan percepatan terhadap jatuh tempo itu, aku melihat peran mindfulness gitu, peran kekuatan now, hadir di kekinian, itu tuh banyak sekali mewarnai perubahan-perubahan dalam hidupku gitu. Saat kemudian aku mulai sadar kekuatan the power of now, kita hadir di sini saat ini dalam setiap momentum, itu banyak hal yang dulu ya aku bilang aku mengalami banyak kemajuan transformasi itu setelah kemudian ya meskipun nggak bisa konsisten, panjang, selalu hadir di sini saat ini gitu ya. Tapi even dengan membaca buku, dengan main PlayStation, dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, ngobrol kayak gini tuh kalau nggak hadir gimana coba gitu. Nah, Kang Abu, aku pengen masuk di sesi di mana kemudian aku pengen mendorong, menginspirasi banyak orang untuk cobalah kalau misalnya dirimu masih susah untuk move on, susah untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam problematika, coba pelan-pelan mulai berlatih hadir di sini saat ini. Manfaatnya yang Kang Abu dapat dari pengalamannya Kang Abu setelah meneliti, itu apa saja dalam kehidupan ini gitu Kang? Oke, saya mungkin akan membuka jawaban pertanyaan ini dari hadis riwayat Riyu Hasan nih. Istirahatlah secukupnya, makanlah secukupnya, dan carilah hiburan sebanyak-banyaknya. Iya, hiburan sebanyak-banyaknya. Itu hadis riwayat Riyu Hasan. Aku juga kena banget dengan itu ya. Hadis riwayat Dokter Bedes. Dok Des. Nah, gini Mas, kita tuh nggak bisa lepas dari ilusi. Karena memang otak kita tuh didesain untuk selalu preventif, selalu membuat pola, dan yang paling pasti selalu bagaimana masa depan itu akan terjadi gitu. Antisipasi tentang future lah gitu kira-kira. Nah, saat kita tidak melatih untuk bisa mindfulness hadir utuh di sini saat ini, artinya kita selalu sibuk dengan data lama, Mas. Data lama itu udah jadi histori lah. Kan detik yang lalu udah jadi sejarah, Mas. Yang akan datang belum ada ya. Artinya, saat saya berlatih untuk lepas dari masa lalu dan masa depan, berarti saya lagi terkoneksi di saat ini. Itu namanya eternal now. Eternal now. Eternal now itu adalah, eternal tuh gimana ya, Mbak? Gini, keabadian tuh saat ini. Ya jadi ini mau kasar aja ya ngomong ya, ketemu Tuhan tuh cuma di sini saat ini, titik. Esensi kehidupan tuh ya itu gitu ya. Allahu Ahad tuh di situ, Mas. Saat kamu menyatu dengan saat ini, Oneness. Maka temukan aku di sini, saat ini. Aku dan kamu satu gitu. Dan ketika kita udah terbebas dari masa depan dan masa lalu, terhubung dengan dia nih, pertanyaan saya, connect ke Lauhil Mahfuz nggak? Iya. Di situ mulai, aha. Oh, alah. Iya. Di situ mulai, itulah penelaahan, Mas. Self-inquiry bahasa kerennya kalau menurut Rupert Spira itu adalah disitulah kita menelaah diri untuk tidak menjadi si Abu tapi nonton si Abu. Nah, penonton si Abu ini yang esensi kan sebenarnya. Menelaah pikiran, menelaah perbuatan. Istilahnya muhasabah lah, Mas. Menghisab tuh di situ gitu. Maka saat ada di sini saat ini, Mas Hendra nggak mungkin nggak dapet ide. Nggak mungkin, Mas.
Nah cuman rata-rata idenya disimpan nggak dikerjain gitu. Iya. Oh jadi nggak, aku tanya tentang tema ini itu memang benar-benar aku pengen tanya serius gitu, karena aku tuh akhir-akhir ini jadi ya dulunya kan cuma denger teori aja gitu ya, tapi disuruh praktek, aduh baru aja 3 menit gitu udah melayang-layang kemana-mana di pikiran gitu kan. Tapi kan ya itu tadi ya, aku balik lagi, oh mungkin masih belum jatuh temponya, ya udahlah coba lagi gitu. Dan makin sering mencoba, meskipun sedikit-sedikit, tapi sering, kan udah naik level lagi nih. Dulu kan sedikit, tapi nggak sering gitu kan. Ini kan sedikit-sedikit, sering, dan aku tuh kayak selalu dibanjiri yang namanya ide-ide baru, peluang-peluang baru gitu ya. Dan kalau kayak gini kan nggak butuh guru manusia lagi gitu kan, ibaratnya sampai kayak gitu ibaratnya gitu. Bener. Kan. Tapi kan Mas Hendra nyampe ke situ udah ketipu banyak ya. Iyalah. itu imbalannya Mas. Ada harga yang harus dibayar. Iya, tetap aja Mas. Jadi balik lagi ketika Mas Hendra bilang tadi ide apa, tapi satu sih Mas, nanti mungkin kita bisa detailkan. Iya. Jangan mencoba, hanya menjadi titik. Oke. Contoh nih ya. Aku mencoba untuk hadir utuh, nggak bisa aja Mas. Tapi menjadi. Karena saat mencoba masih ada effort. Justru saat hadir utuh itu namanya effortless. Saat mencoba masih ada usaha kita. Justru trikinya di situ ya. Trikinya adalah tidak berusaha. Tidak mengapa-ngapa. Nah, aku setuju. Tapi bukan nggak ngapa-ngapain. Nah ini akan kita bahas di tanggal 4 Juli sih Mas. Iya. Dan teman-teman yang pengen detail, nanti silakan hadir di Hotel Swiss Bell Darmo, Surabaya ya. Kita akan start jam 1 siang sampai jam... Till drop aja pokoknya ya. Iya. Oke. Kalau dari sisi pengalamanku sendiri gitu ya, hadir di sini saat ini, berada utuh di momen kini, kita hadir utuh, sadar penuh gitu. Itu tuh berpengaruh juga supaya kemudian kita nggak melekat terhadap apapun dan nggak gampang ke-trigger ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan. Nah, kenapa efeknya bisa sampai di situ kan? Iya, gini Mas. Mas Hendra merem, nggak ngapa-ngapain, Mas Hendra akan sadar bahwa ternyata ada dunia lain selain yang aku lihat. Mas Hendra merem tuh Hendranya udah nggak ada. Mana Hendranya? Mas Hendra akan sadar bahwa oh ternyata aku bukan tubuh ini. Oh ternyata aku bukan nama ini. Oh ternyata. Berarti tanpa sadar saat kita merem gak ngapa-ngapain, anggap aja gitu supaya mudah. Kita lagi melepaskan antara apa yang melekat dan apa yang sejati gitu. Oke. Gitu. Sehingga di saat itu, ini kita sama-sama merem Mas. Udah gak ada Abu nama Hendra. Gak akan berantem kita. Orang udah gak ada Abu sama Hendranya. Kita semua bareng merem, santai, rileks. Semuanya hilang. Disitulah penyatuan bahwa sudah tidak ada individu, identitas, ego. Di saat itulah kita benar-benar ahad, satu kesatuan. Kamu adalah aku yang lain, nggak ada yang lain. Disitulah kita akan benar-benar terhubung gitu. Nah makanya saat kita hadir utuh di sini saat ini, nothingness, si aku 4, aku 3-nya, identitas sama egonya nggak ada sih Mas. Nah disitulah muncul kucuran-kucuran ide, balik lagi tuh. Pengetahuan, intuisi. Karena kita masuk ke momentum atau masuk ke ruangan tanpa nama. Di mana ruangan itu yang sejatinya adalah yang kita rindukan selama ini sih sebenarnya. Ruangan tanpa nama, tanpa dinding, tanpa pintu, tanpa semuanya. Apapun lah. Nggak bisa diceritain kan, makanya dia disebutnya juga. Di situ gitu. Tapi waktu kan tidak tiba-tiba, namanya orang belajar spiritual, belajar kesadaran, terus tiba-tiba Abu Marlo bisa langsung menjadi, bukan berlatih, bukan mencoba gitu kan. Nah, awalnya kan tetap normalnya juga coba latihan. Pernah mengalami kesulitan nggak sih, nggak konsisten? Iya. Kayak gitu pernah nggak sih? Awalnya satu Mas, ditipu dulu kayak Mas Hendra, udah gitu aja. Gitu dulu aja. Ditipu itu dalam tanda petik harus nyobain ini, harus nyobain ini. Ini kan bahkan kita nggak bisa ngomong ini titik final, nggak bisa loh Mas. Nah itu kan titik balik kan. Iya. Cuman maksudku ketika kemudian berlatih, kita hadir di sini saat ini, kita naruh pikiran dan tubuh kita tuh benar-benar di sini, di setiap aktivitas. Itu kan butuh latihan Pak. Tuh.
Nah, maksudku Abu Marlo pernah mengalami kesulitan. Aku nggak bisa konsisten ya. Dikit-dikit lagi udah pikiran udah melayang kemana-mana lagi gitu. Iya. Aku pengen masuk spesifik ke situ. Iya, saya jawab, saya bilang selalu, Mas. Aku juga ngalamin yang sama. Itu maksudku. Always, anytime, any moment. Disitulah kenapa aku mau terus berlatih gitu. Apalagi sekarang dengan riuhnya disertasi ya. Susah banget tuh. Iya. Pembimbing pengen gini, ini pengen gini, jurnal. Ya balik lagi ya. Poinnya adalah bukan masalah 5 menit, 10 menit, 1 jam, bukan sih Mas. Poinnya adalah bagaimana kita tidak stop untuk berlatih. Karena targetnya bukan berapa lama, tapi seberapa dalam terkoneksi. Setitik tapi dalam, itu jauh lebih baik daripada lama tapi tidak terkoneksi dalam gitu. Oh iya. Dan buat saya itu bukan keharusan secara ritual wajib gitu. Tapi justru kesadaran di mana udah lagi sibuk ngetik. Aku tuh akhir-akhir ini hampir berapa belas jam tuh di depan laptop untuk ngetik gitu Mas. Ada panggilan, cukup. Saat saya bisa dengar kata cukup dan saya berhenti dan saya tidur, itulah real muhasabah sih Mas. Karena dia tahu kapan start, kapan off, kapan istirahat. Yang pernah juga, hajar, sakit Mas. Nanti yang di dalam cuman bilang bahwa kan udah dikasih tahu kemarin. Oh iya ya. Nah saya belajar kan, nggak mau lagi dong. Ya udah. Nah, artinya kalau Mas Hendra bilang apakah saya mengalami turbulensi tentang masa depan masa lalu, selalu Mas. Dan saya rasa itulah keunikan kita sebagai manusia, pasti akan selalu mengalami itu gitu. Nah ini nih pernyataannya tadi, Kang Abu pernah ditipu gitu ya. Aku nggak akan tanya siapa yang nipu. Tetapi gini, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita sepakat dengan itu. Tapi terkadang kita tuh nggak perlu juga mengalami hal-hal kayak gitu. Cukup kita belajar dari pengalaman hidup orang lain supaya kita juga nggak merasakan hal yang sama gitu. Betul. Apa moral story atau kemudian pesan-pesan moral yang ingin disampaikan Kang Abu supaya kemudian tidak mengalami hal-hal yang sama seperti yang aku alami dan Kang Abu alami. Cukup belajar dari pengalaman hidup kita berdua gitu ya. Nah, yang ingin Kang Abu sampaikan ke teman-teman biar nggak gampang atau mudah ditipu gitu ya. Nah, meskipun terkadang justru pengalaman itu yang kadang penting gitu untuk kemudian mewarisi, menghabiskan jatah kegagalan, jatah ditipu, itu kan juga sesuatu yang mais banget untuk mengasah hidup kita itu menjadi sebuah hidup yang memang benar-benar hidup gitu Kang. Nah, aku pengen masuk ke sini ya, gimana? Gini Mas, aku menggarisbawahi dulu, ditipu itu bukan hal buruk ya. Karena pakai kata tipu tuh supaya ngerti aja gitu. Tapi pada awal saya merasa ditipu dan sekarang waktu ditipu saya sangat bersyukur Mas. Kenapa coba? Karena waktu itu ketika saya mau belajar di situ, saya ngumpulin uang tuh sungguh-sungguh Mas, dan ikhlas. Saat itu. Berarti kan at least aku belajar keikhlasan Mas. Jadi gak ada rugi ya? Nggak ada ruginya dong. At least pada saat itu kan belum tahu nih akan ketipu dalam tanda petik. Aku ngumpulin uang, aku ikhlas meluangkan waktu. Itu yang mahalnya sebenarnya. Meskipun akhirnya ditipu, tapi momen itu membuat aku belajar ikhlas untuk melepaskan sesuatu. Cuman ya balik lagi yang sering saya bilang juga bahwa di setiap guru tuh ada fase dan masanya sih. Dimana saat udah mulai, ya balik lagi ya, level, frekuensi, atau apapun itu terserah deh penamaannya. Di dalam itu selalu ada yang bilang bahwa kamu udah cukup di sini gitu. Kamu udah cukup dalam perspektif dimana kayaknya kamu perlu melihat wawasan atau sudut pandang yang lebih luas dari perspektif yang lain gitu. Nah jadi aku pakai kalimat ditipu ini bukan konotatif atau negatif, bukan buruk gitu Mas. Tetapi saya rasa Mas Hendra mau mati-matian supaya orang nggak ketipu, dia akan ditipu dengan cara yang berbeda kok gitu. Iya. Kasaran kata gitu. Tapi poinnya adalah apa yang dimaksud dengan kata tipu, aku belajar untuk bisa melepaskan dan menerima sesuatu yang tidak aku harapkan. Yang aku anggap pada saat itu aku tertipu. Nah, dengan pengalaman ini, ya sekarang sih sebenarnya udah nggak ada tipuan sih Mas. Yang ada adalah teman bertumbuh yang terus menumbuhkan. Gitu. Bertumbuh yang terus Jadi menumbuhkan. sempat kesel waktu itu, buset gue dimanfaatin gitu. Waktu itu kan belum ngerti ya.
Tapi kita harus terima kasih sama mereka sih gitu. Karena saya selalu bilang gini Mas Chandra, pada akhirnya kita akan berterima kasih sama orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini. Nggak mungkin. Dan mereka itu adalah penyumbang-penyumbang pertanyaan dalam untuk masuk kepada level kita yang saat ini gitu. Jadi terima kasih kepada semuanya yang semuanya sudah mengalami atau semuanya sudah dialami dalam semua perjalanan pengetahuan kesadaran sampai saat ini. Semua adalah babak-babak lah kalau dalam game gitu. Nah kita akan terus menuju raja-raja baru yang berikutnya gitu. Dan raja terakhirnya adalah seperti Imam Ghazali. Dia tahu bahwa penipu sejati adalah dirinya gitu. Pikirannya, egonya gitu. Itu yang paling berat. Keren.